Selamat pagi bagi kita, Shalom, Horas, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang bersuka cita pada pagi hari ini dimanapun kita berada. Saya mau mengajak saudara untuk memuji Tuhan melalui firman-Nya sebelum kita melakukan segala aktivitas kita. Namun lebih dulu saya mengundang saudara-saudara untuk berdoa. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami puji Engkau Tuhan, kami sembah Engkau karena kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu yang telah menghantar kami dan membangunkan kami Tuhan dari malam yang gelap itu, di mana Tuhan memberikan waktu itu kepada kami untuk beristirahat. Dan pagi hari ini Tuhan Engkau membangunkan kami sebelum kami mengawali hidup kami. Di dalam segala aktivitas kami mau berdoa, kami mau memuji Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan menyapa kami dengan firman-Mu sebagai kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu menyertai kami dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita hari ini, Sabtu tanggal 2 Oktober 2021, tertulis di dalam Matius pasal 5 ayat 29. Saya akan bacakan untuk kita. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, tidak seorang pun yang senang hatinya ketika dia mendapatkan penderitaan. Memang secara kenyataan dan fakta, sedih dan susah atau suka dan duka itu hal yang wajar kita alami. Namun jangan sampai membuat kita, atau jangan sampai penderitaan itu membuat kita masuk kepada lembaran hitam atau jurang kematian. Bapak Ibu Saudara-saudara, marilah kita melihat masih banyak orang yang lebih menderita dari kehidupan kita. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan pada pagi ini adalah bagian daripada pengajaran Yesus, atau yang lebih sering disebut dengan khotbah di bukit, di mana Tuhan Yesus mengajarkan tentang kehidupan yang baru di dalam Kristus, pengharapan-pengharapan yang nyata, dan kehidupan yang kekal. Tentu bagaimana supaya setiap orang yang mengikut Kristus tersebut mampu meninggalkan kehidupan-kehidupan yang didasari dengan tradisi, apakah itu keagamaan atau tradisi budaya. Karena itulah yang selalu dihadapi oleh Yesus di dalam kontroversi pengajaran dan kehidupan. Nah, dalam hal itu juga kita sering menghadapi itu, bahwa keinginan kita selalu kita perhadapkan dengan firman Tuhan yang kita dengar. Ambisi-ambisi kehidupan kita selalu kita pertentangkan dengan kehidupan yang diajarkan oleh Yesus. Nah, karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, termasuk kita adalah bagian yang memang pada pagi hari ini kembali diperbaharui oleh firman Tuhan. Dengan kehidupan-kehidupan, dengan ambisi-ambisi, dengan keinginan-keinginan yang kita capai dalam kehidupan kita, setiap harinya apa yang kita lakukan, kadang kebenaran itu kita sampingkan. Kadang kebaikan itu tidak kita indahkan. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jika bagian tubuhmu atau matamu atau panca
indramu yang lain yang menyesatkanmu. Kamu harus membuat tindakan tegas baginya. Apakah itu sudah pernah kita lakukan? Seandainya firman Tuhan itu pada saat ini datang, atau pada saat ini ada di hadapanmu, di dalam pikiranmu, ketika saya melakukan kejahatan itu, apakah kita berani bertindak seperti apa yang dikatakan oleh Yesus? Jika satu dari anggota tubuhmu yang menyesatkanmu, maka lebih baik itu dicungkilkan itu terhadap mata. Lebih baik satu tangan, itu kalau tangan yang membuat persoalan atau yang lain-lainnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, apa yang kita lakukan? Mungkinkah kita melakukan itu ketika kita perhadapkan segala aktivitas kita, atau ketika kita menuliskan apa yang kita lakukan setiap harinya? Apakah kita tidak menghadapi atau melakukan kesalahan? Tentu dari semua kesalahan yang kita lakukan ini, mungkin anggota tubuh kita ini sudah tidak ada lagi. Namun Bapak, Ibu, saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan, mungkinkah Anda mencungkil mata Anda karena kesalahan? Sementara fungsi daripada mata ini saudara sudah tahu dengan jelas. Sementara ketika kita berbicara kejahatan dan dosa, mungkin Anda benci pada saat ini. Apakah Anda masih memilih kejahatan dan mencongkel mata Anda? Ataukah Anda masih memilih kejahatan dan mematahkan tangan Anda atau mematahkan kaki Anda? Tidak akan mungkin. Pasti Anda tidak akan memilih kejahatan. Anda akan memilih bagaimana tubuh Anda ini sempurna dengan panca indera yang diciptakan oleh Tuhan kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, maksud Tuhan Yesus dengan kata mencongkel supaya kita benar-benar meninggalkan kejahatan itu. Maksud Yesus dengan kata mencongkel atau memenggal tangan agar kita berhati-hati dalam menggunakan segala anggota tubuh kita ini. Karena konsekuensi dari kejahatan itu bukanlah kebahagiaan dan sukacita. Tapi konsekuensi daripada kejahatan itu adalah neraka, dosa, dan penderitaan, serta ancaman hukuman neraka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dalam pengajarannya Tuhan Yesus sangat menekankan adanya perubahan dalam hati kita, agar kita memiliki hati yang kudus dan yang benar-benar kudus. Sebab segala tindakan itu muncul dari hati. Bila hati kita baik, maka kita akan melakukan yang baik. Sebaliknya, bila hati kita jahat, maka kejahatanlah yang akan kita lakukan. Jadi sebenarnya memotong tangan atau mencungkil mata tidak akan dapat mengubah tabiat seseorang yang jahat apabila hatinya belum berubah. Saya pernah mendengarkan pembahasan tentang hukuman mati terhadap koruptor, dan saya menjadi teringat dengan hal ini, bahwa sekalipun dilakukan hukuman mati bagi orang yang koruptor,
mungkin kalau hatinya tidak berubah, pasti selalu ada yang tertangkap dan dihukum mati. Itu bisa kita lihat baru-baru ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Bahwa tokoh-tokoh, bahwa orang-orang yang ditangkap itu adalah bukan orang-orang sembarangan seperti kita ini, menengah ke bawah. Tetapi itu adalah tokoh-tokoh, figur publik yang begitu selama ini menentukan masa depan bangsa kita ini. Yang selama ini menjadi figur bagi kita, mungkin idola kita, mungkin kita yang memilih mereka untuk duduk sebagai pemimpin. Namun seakan-akan mereka tidak ada rasa malu dengan rompi orange sebagai hadiah kejahatan bagi mereka. Sama halnya dengan ini. Sekalipun penjahat itu kakinya ditembak, sekalipun penjahat itu dihukum, tetapi ketika dia kembali menghirup udara segar tanpa ada perubahan di dalam hatinya, maka dia akan kembali melakukan aktivitas seperti habitatnya semula. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sekalipun kita diberikan kebebasan oleh Tuhan di dalam aktivitas kita setiap hari, bukan berarti kita bebas untuk melakukan segala sesuatu untuk kebutuhan hidup kita. Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk mencongkel mata, bukan berarti Dia tidak ingin ciptaannya sempurna. Namun perkataan Yesus itu bermakna agar kita sungguh-sungguh menjaga tingkah laku kita. Tidak hanya perbuatan kita, namun perkataan kita. Disinilah Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita diberhentikan dengan kehidupan yang jahat. Sekalipun kata mencongkelkan itu tidak dilakukan lagi karena kasih Kristus, tetapi ketika Yesus mengingatkan itu, yang jahat itu tetap harus mendapatkan hukuman. Jemaat yang terkasih, marilah kita membuat komitmen, jangan pernah kompromi kepada kejahatan. Dan ingat, tidak ada seorang pun dari antara kita yang jahat. Tetapi karena iman kita yang lemah, iman kita yang lemah, maka di sanalah kita diberdayakan oleh iblis itu. Di sanalah kita diberdayakan oleh dosa itu. Dan ingat, sekalipun mata Anda tidak dicongkel, itu menunjukkan bahwa mata Anda itu sudah buta. Sekalipun tangan Anda tidak dipatahkan, itu berarti Anda tidak memiliki tangan lagi. Karena apa? Karena Anda sudah berlumuran dengan dosa. Bahwa hidup Anda itu sudah beraktivitas di dalam dosa dan kesalahan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah kita mempersembahkan segala tubuh kita ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin, kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan di pagi hari yang indah ini. Karena kami rasakan tuntunan kasih setia-Mu Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Kau telah menolong kami Tuhan di tengah-tengah kelemahan kami. Dan Engkau telah menghibur kami Tuhan di dalam persoalan dan pergumulan kehidupan kami. Dan kami yakin Tuhan pada pagi hari ini Engkau telah mengangkat segala penyakit dari tubuh saudara-saudara kami, dari tubuh setiap jemaat-Mu. Dan kami yakin pada pagi hari ini Engkau telah menghiburkan orang yang penuh penderitaan dalam hidupnya.
Dan kami yakin Tuhan pada pagi hari ini Engkau telah melakukan banyak hal-hal yang baru di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Dan Engkau memberkati para pemimpin negara kami ini. Dan Engkau Tuhan telah menjamah hati dan pikiran orang yang selalu menginginkan kekacauan, yang memiliki kehidupan yang egois di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Dan kami juga Tuhan yakin dan percaya bahwa Engkau telah memberkati gerejamu HKBP dan memenuhi semua Tuhan apa yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh gerejamu untuk kesinambungan pelayanan. Kami yakin dan percaya bahwa Engkau akan membuka hati dan akan memakai tangan-tangan para jemaatmu, orang-orang yang terberkati di tengah-tengah jemaatmu maupun di luar jemaatmu Tuhan, untuk memberikan sumbangsi kepada pelayanan di tengah-tengah gerejamu, baik dana operasional ataupun mau dana pensiun. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih Tuhan. Secara khusus jemaat HKBP Surabaya ini, Kau telah menuntun kami Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Kau menyediakan segala kebutuhan dalam kehidupan kami, menuntun kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berterima kasih dan bersyukur untuk segala sesuatunya Tuhan. Secara khusus kami berdoa Tuhan buat panitia Pesta Huria, Pesta Gotilon yang telah dibentuk dan telah diangkat oleh gerejamu melalui hamba-Mu. Biarlah Tuhan Engkau berikan kepada mereka kekuatan, kebijaksanaan, dan Engkau berkati Tuhan kegiatan yang mereka lakukan. Buka Tuhan hati setiap jemaat-Mu bahwa Pesta Gotilon itu bukan hanya sekedar memberikan sesuatu, tetapi itulah rasa syukur kami Tuhan, karena tanpa Tuhan yang penuh kasih itu hidup kami tidak pernah sempurna. Engkaulah Tuhan yang kami yakini sebagai gembala kami yang menuntun kami. Dan itulah Tuhan yang kami syukuri pada Pesta Huria, Pesta Gotilon ini. Supaya Tuhan menyadarkan kami bahwa banyak berkat yang telah kami terima, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, supaya kami memberikan yang terbaik di hadapan. Terima kasih Bapa di surga. Dengarlah doa kami ini yang kami panjatkan dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita, kasih setialah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih, mari kita selalu bersyukur atas tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kami menghimbau, marilah kita mempersembahkan tubuh kita untuk segala kemuliaan bagi Tuhan. Selamat beraktivitas dan penuh sukacita. Jangan lupa jaga dan lakukan protokoler kesehatan. Terimalah salam kami, salam sehat Horas.